Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'alas zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, para alim ulama cerdik pandai, ustadz, ustazah, wabil khusus adalah santri-santriah serta jemaah secara keseluruhan. Hadirin hadirat yang berbahagia, kembali kita melakukan kajian kita atau ngaji kita yang kita kenal dengan tadabbur Quran, satu ayat satu hari. Hari ini kita membahas masih surah Ali Imran pada ayat 102 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Shadaqallahul azim. Hadirin yang berbahagia, dalam ayat ini kembali Allah mengingatkan kita tentang ketakwaan, tentang iman, dan tentang Islam. Ada dua pesan utama yang disampaikan Allah dalam ayat ini, yaitu pertama, kita diminta tetap berada dalam ketaatan pada Allah SWT. Siapakah mereka yang diminta taat itu? Adalah mereka yang berstatus sebagai orang-orang yang beriman, yaitu dikatakan wahai orang-orang yang beriman. Artinya siapakah orang yang beriman? Adalah mereka yang sudah satu level di atas orang Islam. Kalau demikian halnya, apakah orang Islam itu sudah beriman? Belum tentu. Boleh jadi Islam itu adalah masih dalam batas level, yaitu kepemilikan agama seseorang, kepemilikan status seseorang beragama Islam. Maka itu ada, kita kenal, ada namanya Islam KTP. Ada juga kadang-kadang Islam karena untuk menikah. Ketika menikah dia masuk Islam sebagai mu'allaf, sudah masuk Islam, sudah nikah, balik lagi gitu. Dan banyak kejadiannya seperti itu. Malah dia sudah Islam, menikah, balik lagi ke agama asalnya, malah mengajak wanitanya, istrinya masuk lagi ke agama asalnya, yaitu non-Islam. Banyak seperti itu. Maka itu dikatakan Allah, mereka yang Islam apakah sudah beriman? Belum tentu. Atau aman adalah orang yang memberikan sebuah kedamaian, sebuah kemaslahatan, sebuah kesejahteraan, dan sebuah kebahagiaan pada orang lain. Jadi dia sudah memberikan warna bagi kehidupan dirinya dan juga warna bagi kehidupan orang lain. Dia sudah bisa membahagiakan dirinya, hidup bersama Allah, Rasulnya, dan juga memberikan kebahagiaan pada orang lain, agar orang lain juga hidup bersama Allah, bahagia di dunia dan di akhirat. Maka itu iman, di dalam hadis Nabi dikatakan al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman adalah tanggapan hati, artinya hatinya sudah mantap, lalu mengikrar dalam bentuk lisan, dia ucapkan dalam lisannya juga sudah mantap untuk dirinya, untuk orang lain. Kemudian wa amalun bil arkan, dan dia sudah mantap dalam perbuatannya, kesolehan, kebaikan, kemaslahatan bagi orang lain. Jadi mantap hatinya, mantap lisannya, mantap perbuatannya. Itulah iman. Maka itu dikatakan Allah, ya ayyuhallazina amanu. Hanya na'amanu, tidak ada kata-kata Islam di sini kecuali nanti ketika kematiannya pada pesan kedua. Jadi makna di sini yang tertinggi adalah tentang takwa. Allah memanggil orang-orang yang bertakwa ini adalah mereka yang sudah punya status keimanan. Lalu apa itu yang dikatakan takwa?
Takwa di sini dikatakan adalah Allah meminta kita tetap taat kepada Allah. Takwa bermakna adalah ketaatan. Taat itu apa artinya? Di dalam bahasa dikatakan istilahnya taat itu adalah orang berpegang dengan aturan, orang berpegang dengan perintah, orang memenuhi janji-janjinya sesuai janjinya dengan Allah. Ya artinya dia berpegang teguh dengan perintah dan janji dengan Allah SWT. Maka itu berpegang teguh dalam hal ini melaksanakan perintah-perintah Allah dengan taat dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah dengan taat. Jadi makna takwa di sini adalah ketaatan, taat. Nah, tapi kalau dia taat juga melaksanakan perintah Allah, tapi dalam pada itu taat juga melaksanakan kezaliman. Nah, itu namanya halal, haram, hantam. Bukan takwa. Jadi takwa itu betul-betul meninggalkan sesuatu atas ketaatan berdasarkan perintah Allah. Demikian juga melaksanakan sesuatu bukan karena sesuatu, bukan karena pacarnya, bukan karena temannya, bukan karena mertuanya kalau dia sudah berkeluarga, bukan karena saudaranya. Intinya bukan karena siapa-siapa, tapi taat adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya itu ketaatan itu. Maka itu ketaatan yang puncak adalah ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena taat pada orang, bukan karena disuruh orang, apalagi dipaksa harus melakukan sesuatu ketaatan. Nah, itu bukanlah taat seperti dikatakan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, taat itu juga, takwa ini juga bermakna, istilahnya itu kesetimbangan. Kesetimbangan itu artinya keseimbangan hidup. Kita melakukan sesuatu itu secara seimbang. Di dalam kita bekerja keras, tubuh kita juga butuh ada istirahat. Tidak bisa kerja keras sampai 7 hari 7 malam tanpa istirahat. Itu zalim kita pada tubuh kita. Kita belajar siang dan malam. Di antara siang dan malam itu ada istirahat tubuh kita. Jadi kalau kita biarkan tubuh bekerja sampai 24 jam tanpa istirahat, berarti kita zalim. Kita tidak menjaga keseimbangan hidup antara manusia dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ibadah. Allah juga kita tidak minta kita setiap hari 24 jam menunjukkan ibadah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga ibadah ada batas-batas kesanggupan kita. Yaitu Allah sudah katakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah juga tidak akan memberikan beban kepada hambanya di luar batas-batas kemampuan hambanya. Dalam surah At-Takabur ayat 16 juga Allah katakan wattaqullaha mastata'tum. Nah, di sini maknanya bertakwalah kamu itu adalah beribadah, berbuatlah, mengabdilah sebatas kemampuan kamu, mastata'tum, kemampuan kamu. Artinya seberapa daya kita, seberapa kekuatan ikhtiar kita, itulah artinya puncak daripada perjuangan dan pengabdian atau ibadah kita di hadapan Allah SWT. Jangan paksakan di luar batas kemampuan kita. Seperti misalnya besar pasak dari tiang, gaji katakan 1 juta, tapi belanjanya 1,5 juta, berarti 500 ribunya ngutang. Nah, itu yang tidak boleh dalam Islam. Kalau gaji 1 juta, belanjalah 0,5 juta, sisanya ada untuk kebutuhan lain, ada untuk nabung dan sebagainya. Itu yang dikatakan di dalam diri kita juga bisa mengontrol, menjaga keseimbangan itu di dalam batas-batas kemampuan kita. Pun begitu dalam ibadah. Rasulullah katakan, aku senantiasa berpuasa tiap hari, tapi juga di dalam berpuasa itu aku sempatkan berbuka, kata Rasulullah. Aku juga melakukan sholat di sepanjang malam. Artinya mulai dari jam 10 dia tidur senja, itu habis isya, lalu jam 10 dia bangun sampai subuh. Aku biasakan ibadah sepanjang malam, tetapi aku juga sempatkan malam itu istirahat tidur, kata Rasulullah. Jadi nggak habis waktu itu semuanya dia ibadah untuk berbakti beribadah pada Allah SWT. Dia sempatkan malam hari itu juga dia tidur. Jadi dia puasa sepanjang hari, ibadah sepanjang malam, tapi juga dia sempatkan untuk istirahat pada malam hari itu. Mengapa? Dia menjaga keseimbangan antara kebutuhan fisiknya
dan kebutuhan spiritualnya dengan Allah SWT. Maka itu dikatakan bahwa takwa dalam hal ini juga adalah kita menjaga keseimbangan hidup kita. Nah, tadi ketiga juga menjaga hal-hal sesuai dengan batas kemampuan kita, yaitu mastata'tum. Jadi takwa juga bermakna kita menjaga sebatas kemampuan kita untuk melakukan ibadah di hadapan Allah SWT. Tidak sanggup bersedekah banyak, jangan dipaksakan sampai ngutang bersedekah. Bisa saja dengan fisik kita bersedekah, bisa dengan pikiran kita, bisa dengan lisan dan tangan kita. Itu semua bisa berbau, bisa dalam konteksnya bersedekah, mengeluarkan sebagian apa yang kita miliki sehingga maslahat bagi orang lain. Saudara sekalian, bagi Allah menyatakan cintanya kepada kita semua, maka diingatkan dengan ketakwaan ini. Dan kata Allah di akhir ayat ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati. Sampai begitu Allah sayangnya pada kita. Jangan engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Itulah sayangnya Allah pada kita. Karena kalau mati dalam keadaan bukan muslim, otomatis tidak akan ketemu pada Allah, tidak akan ketemu Rasulullah. Yang ketemu apa nanti? Adalah neraka jahanam. Yang ketemu apa nanti adalah azab neraka yang akan merupakan pertanggungjawaban kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelas kita diminta muslim yang sudah beriman agar bertakwa kepada Allah. Kemudian jangan kamu mati, kata Allah, sebagai sayangnya Allah, sebelum kamu betul-betul menjadi orang yang muslim. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.